Tuntunan itikaf menurut Al-Quran dan Sunnah, itulah judul atau tema kita pada kesempatan sore hari ini dalam Damai Indonesia Aku Spesial Ramadan. Dan kami persilakan kepada para jamaah untuk mengajukan pertanyaan berkaitan dengan tema kita. Ada Ibu Siti Rohani, boleh berdiri Ibu Siti Rohani, nanti akan dijawab terlebih dahulu oleh guru kita Ustazah Syifa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Rohani, perwakilan dari Majelis Taklim An-Nur. Yang akan saya tanyakan, bagaimana iktikafnya para wanita muslimah yang masih tertahan dengan banyaknya urusan di rumah, seperti mengurus anak-anak dan lain sebagainya. Itu saja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal Ustazah. Baik, ini curhatan ibu-ibu kayaknya ya. Kita punya keriuhan Bu, rumah tangga perempuan kalau sudah menikah tanggung jawabnya lebih banyak, ngurus suami, ngurus anak. Belum lagi kalau mau lebaran ada yang bikin nastar sama kastengel. Nah ini harus dilihat dulu. Pada poin yang pertama, kalau keadaannya kita punya keriuhan, kita punya tanggung jawab di rumah yang masih bisa ditinggalkan, misalkan bikin kue. Ada yang kerjaannya memang jualan kue lebaran. Tuh sampai maghrib, sampai malam, tarawihnya kadang ditinggal, maghribnya lalai sampai akhir gara-gara bikin kue. Nah maka ini tidak make sense kalau kata anak muda sekarang. Ini nggak jadi alasan utama. Tapi Ustazah, bagaimana kalau saya punya anak kecil? Saya punya anak bayi. Kita lihat keadaannya, kalau punya anak bayi yang benar-benar tidak bisa ditinggalkan sama sekali, entah karena masih ASI atau menyusui, dan tidak bisa digendong oleh yang lain menangis, harus sama ibunya. Kalau dibawa ke masjid anaknya rewel dan ganggu ketenangan orang, maka di rumah lebih utama daripada datang itikaf ke masjid. Tetapi kalau keadaan anaknya sudah lebih besar, bisa dititipkan kepada yang lain, ibu gak usah ninggalin sampai semalaman. Bentar ya, sejam 2 jam dulu, ibu mau itikaf, tolong dipegang. Entah itu dititip ke ART-nya, atau dititip ke saudaranya, atau ke ibunya, ke mertuanya untuk gantian waktu itikaf di dalam masjid. Nah ini perkara-perkara yang sekiranya jadi permasalahan buat perempuan-perempuan di luar sana. Jadi kalau terkait masalah-masalah sepele, saya rasa itikaf bahkan lebih utama daripada ngelakuin itu semua. Daripada muter di mall, daripada nungguin live ngewar baju lebaran, ya, daripada bikin kue, daripada ganti taplak meja sama hordeng, itu bisa lain waktu. Tapi itikaf di Asyrul Awakhir itu cuma ditemukan setahun sekali di bulan Ramadan. Dan yang kedua, ada kisah yang sangat menarik. Bukan hanya terkait dengan kewajiban, tapi tadi redha dan izin suami. Dulu dalam riwayat dikisahkan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha itu ngadu ke Nabi, minta izin. Ya Rasulullah, kok enak bener ya laki-laki tiap malam itikaf, gak punya beban, gak ada kewajiban kayak kami perempuan, bebas tiap hari berangkat ke masjid. Wahai Nabi, boleh gak aku ikut itikaf juga? Karena Nabi SAW ya'takiful asyral awakhir min Ramadan hatta tawafahullah. Summa takafa azwajuhu min ba'di. Nabi itu kebiasaan itikafnya di Asyrul Awakhir 10 hari terakhir sampai wafat itu terus dirutinin itikafannya Pak. Dan para istrinya tetap melaksanakan itikaf walaupun Nabi sudah wafat kala itu. Aisyah diizinin sama Nabi berangkat itikaf, bikin perkemahan, dihijabin, ini khusus perempuan Aisyah. Yang lain istrinya ngeliat, ada Sayyidah Hafsah, ada Sayyidah Saudah. Kata Sayyidah Hafsah sama Saudah, itu Aisyah bisa itikaf juga di pelataran Nabawi. Udah kita ikutan juga dah. Akhirnya ikutan, mendirikan hijab penghalang ya, kemah-kemah khusus untuk mereka. Ketika ba'da subuh Nabi datang ngeliat, kok ini kemah ada 3, perasaan yang izin sama saya cuma 1, Aisyah deh. Maka Nabi memerintahkan kepada para sahabat untuk membongkar 2 kemah selain kemah Aisyah. Bukan karena Nabi pilih kasih Pak. Ini ribetnya kalau punya lebih dari 1 ya Pak ya. Tetapi apa? Nabi bukan pilih kasih, melainkan Nabi ingin mentarbiyah, mendidik para istrinya. Kenapa Sayyidah Aisyah kemahnya tidak dibongkar untuk itikaf? Karena Aisyah sebelum melaksanakan itikaf minta ridho dan izin dulu sama suami. Tapi istrinya yang lain beritikaf
tanpa izin terlebih dahulu hanya karena FOMO, ikut-ikutan. Tuh dia boleh itikaf yuk, kita ikut itikaf yuk. Nah ini yang jadi perhatian penting, bahwa seorang perempuan kalau sudah menikah, izin suami itu nomor satu. Insya Allah. Ini make sense sekali apa yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Azhari tadi. Maka dari itu itikaf itu harus, atau ibadah itu harus dengan ilmu, jangan dengan nafsu, begitu Ustadz ya. Menyambung dengan cerita dari Ustazah Syifa tadi. Nah berikutnya kami persilakan atas nama Mas Galih Wicaksono. Silakan Mas Galih, boleh berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ustadz, saya izin bertanya dalam hal menyambut Lailatul Qadar 10 malam terakhir ya, 10 hari puasa terakhir. Yang pertama, apa tanda-tanda Lailatul Qadar itu akan terjadi gitu. Kemudian ciri-cirinya seseorang dapat Lailatul Qadar itu seperti apa? Dan jaminannya ketika kita itikaf untuk berlailatul qadar itu, apakah seseorang yang itikaf itu dapat Lailatul Qadar itu? Oke. Iya. Baik, terima kasih Mas Galih. Pertanyaan kalau bisa saya ringkas adalah bagaimana, apakah jaminan ketika orang beritikaf akan mendapatkan Lailatul Qadar? Ya, ini pertanyaannya berat nih. Ini kalau saya tahu ada pertanyaan begini, saya nggak datang tadi nih Bu. Jadi soal Lailatul Qadar, saya perlu rapikan dulu logika kita tentang Lailatul Qadar. Banyak logika yang klinik, halu ketika bicara Lailatul Qadar. Oh saya itikaf, terus mata saya kunang-kunang. Kayaknya saya dapat Lailatul Qadar kayaknya. Itu halu, dukun itu. Saya itikaf, terus kayak ada cahaya yang masuk ke dada saya. Itu lapar. Ya, bukan itu Lailatul Qadar. Saya keluar rumah, saya ngelihat rumah sujud, pohon nyungsep, batu sujud. Kayaknya Lailatul Qadar nih. Enggak juga, bukan itu. Saya ngelihat keluar rumah langit mendung aja. Kayaknya Lailatul Qadar. Itu juga bukan. Ya, teknologi bahkan bisa mengatur cuaca. Ya, kalau cuaca menjadi satu-satunya tanda Lailatul Qadar, bukan itu. Apa yang paling membuat hati kita tenang bicara Lailatul Qadar, yaitu penjelasan para ulama. Qadar, lailah artinya malam, qadar artinya syaraf, kemuliaan. Halo, Assalamualaikum. Lail artinya qadar, kemuliaan. Berarti Lailatul Qadar maknanya Lailatul Syaraf, malam yang mulia. Oke, malam yang mulia. Hal hunaka asyraf min ta'alluqil qalbi billah? Ada enggak yang lebih mulia daripada ketika hati kita merasakan momen dekat sama Allah? Ada enggak? Ada enggak yang lebih mulia dari itu? Itu sebabnya para ulama mengatakan Lailatul Qadar maknanya Lailatul Wisol. Malam bertautnya hati merasakan Allah, itu Lailatul Qadar. Ya enggak? Halo, Assalamualaikum. Paham Bu? Bu. Makanya di akhir Ramadan apa hubungan Lailatul Qadar sama itikaf? Lihat, makna itikaf dari kata akafa, maknanya al-iqbal, al-habas, menghadap Allah, lalu kemudian menahan diri hanya istiqomah bersama Allah. Apa hubungan itikaf sama Lailatul Qadar? Iya, mestinya makin akhir orang hatinya makin menghadap Allah, bukan ngadep mall. Jadi itu Lailatul Qadar. Nah, apakah orang yang itikaf pasti dapat Lailatul Qadar? Ya kagak. Karena berapa banyak orang yang itikaf cuman fisiknya doang, hatinya kagak ngadep. Ya Bu? Bu? Ya Bu ya? Paham Bu? Itu sebabnya itikaf juga bukan satu-satunya jalan dapat Lailatul Qadar. Kalau itikaf satu-satunya berdiam di malam hari itikaf. Bagaimana yang kerjanya jadi satpam? Bagaimana yang kerjanya jaga malam? Kita mah enak, gawenya siang. Orang yang kerjanya malam, itu sebabnya tadi ulama bilang itikaf itu bukan hanya fisiknya tapi hatinya. Jika orang tidak di masjid tapi hatinya bersama Allah, dialah orang yang itikaf dan mendapat Lailatul Qadar. Itu pun bukan berarti kita nggak ke masjid, tetap ke masjid. Ibu-ibu mau itikaf silahkan. Cuman tetap laki diliatin Bu. Bu.
Lah kalau ibu kagak bisa itikaf, itikaf mah bisa dikodok. Nabi sering mengkodok itikaf Ramadan kalau nggak sempet. Lah kalau laki butuh siapa yang bisa ngodok? Hah? Gak bisa. Jadi di sini mesti ada fikhul aulawiyah, fikih prioritas. Mana yang prioritas? Tapi ya masa iya tiap jam ngelayanin suami? Kan itikaf perlu 5 menit juga udah dihitung itikaf. Ya Bu ya? Bu? Udah begitu aja dah Bu. Baik, Masya Allah. Ini terperangah karena nanti mau segera mempraktekkan Ustadz. Ya, begitu, kayaknya begitu insya Allah begitu. Wajah-wajah dapat Lailatul Qadar semua. Amin, amin, Masya Allah. Terima kasih boleh duduk kembali Ustadz Azhari Nasution atas jawabannya, Masya Allah. Nah pemirsa, di segmen berikut kita akan hadirkan da'i dan da'iyah kecil kita untuk tampil memberikan tausiah kepada kita semuanya dalam segmen Da'i Cilik Damai Indonesia.